Shalom, puji Tuhan di hari ini kita kembali berjumpa melalui program Rehat Renungan Harian Toraya edisi Minggu 18 September 2022. Sahabat Rehat, tentunya di setiap waktu kita tidak lepas dari yang namanya tantangan, bahkan rupa-rupa pergumulan di kehidupan ini. Ada banyak orang, ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa tidak berdaya, merasa lemah dan putus asa karena banyaknya dan gencarnya tantangan-tantangan yang ada. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya tantangan membuat kita menjadi tidak berdaya, tetapi juga bisa menjadi peluang dan kesempatan untuk lebih maju, untuk lebih kokoh menjalani kehidupan pengasihan Allah di kehidupan ini. Seperti apa firman Tuhan menyapa di hari ini? Mari sambut firman Tuhan, teduhkan hati kita berdoa. Syukur atas hari pengasihan Tuhan di hari ini, yang di dalamnya kasih dan kesetiaan Tuhan sungguh ada. Firman Tuhan kembali dilayankan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sukacitakan kami dengan firman-Mu, supaya seluruh kehidupan kami senantiasa diterangi dan digerakkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 22. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Tantangan menjadi peluang. Sahabat Rehat, gereja berdiri karena pemberitaan Injil. Dan inti pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus yang bangkit, yang menebus manusia dari kematian karena dosa.
Penginjilan bukanlah sesuatu yang mudah. Kurang lebih 2000 tahun melintasi zaman, penginjilan selalu berhadapan dengan rintangan dan tantangan. Namun karena komitmen yang teguh oleh para pekabar Injil sejak zaman Rasul sampai hari ini, Injil semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sahabat Rehat, setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh yang mencengangkan banyak orang, Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Pemberitaan tersebut justru dipermasalahkan oleh sebagian besar pemuka agama Yahudi, terutama dari kelompok Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Akhirnya kedua rasul tersebut ditangkap dan diadili dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Di ayat 7. Walaupun mereka diancam, namun oleh kuat kuasa Roh Kudus, Petrus dengan tegas menjawab, dengan kuasa Yesus dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Pernyataan Petrus diperkuat dengan adanya bukti melalui kehadiran orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Dan hal inilah yang membuat kedua rasul terbebas dari hukuman sekaligus membuat berita Injil semakin tersebar. Sahabat Rehat, tentunya memberitakan Injil adalah tanggung jawab yang ada pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebusnya. Walau kita sadar tidak mudah untuk memberitakan Injil, tetapi juga kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keberanian untuk melihat dan memakai setiap tantangan ancaman yang ada menjadi peluang untuk semakin memberitakan Injil. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, berbahagialah kami yang senantiasa dilawat oleh sapaan firman Tuhan. Ada sukacita, ada kesegaran dan kekuatan tersendiri ketika firman yang berbicara kepada kami, dan juga hadir di tengah-tengah kehidupan yang tidak steril dari tantangan. Tak terhitung banyaknya tantangan persoalan, tetapi juga tidak berkurang kasih kekuatan dan pemeliharaan Allah. Bahkan tak satupun kuasa yang bisa melemahkan kuasa Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu, ajari kami Tuhan, untuk senantiasa memberikan waktu kami, senantiasa mengambil saat teduh, senantiasa belajar dan terus belajar untuk bersedia mendengar. Seperti apa sapaan-sapaan firman Tuhan. Bapa di sorga, di hari ini, Tuhan sajalah yang menerang seperti apa suasana hati, perasaan, kehidupan setiap anak Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa tidak yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kiranya senantiasa berserah diri bahwa Tuhan mengenal, Tuhan menopang kehidupan kami. Yang sakit di hari ini, Bapa tuntun berkati, pulihkan.
yang bergumul karena duka cita ditinggal orang-orang terkasih. Tuhan pun hadir untuk menopang menghibur, bahkan meyakinkan bahwa perkara duka cita sesungguhnya tidak akan melebihi kekuatan iman anak-anak Tuhan untuk menyimak bahwa ternyata lewat perkara duka cita ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap milikmu. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di mana saja anak Tuhan berada di hari ini dengan tugas kerja, tanggung jawab masing-masing kami. Kami terus berkarya dengan penuh kebersyukuran. Pekerjaan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.